Itu nggak benar itu. Saya itu tidak pernah merekomendasikan atau memerintah atau ikut campur dalam urusan bansos ini, apalagi merekomendasikan goodie bag. Nggak pernah seperti itu. Itu berita yang tidak benar. Ya nanti silakan aja di cross check ke KPK, cross check ke Sritek. Kayaknya pihak Sritek juga sudah mengeluarkan statement. Jadi yaitu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Ya kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, nggak dulu-dulu? Enggak, saya nggak pernah seperti itu. Kalau pengen proyek ya proyek yang lebih gede, PLN, Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan. Saya nggak pernah seperti itu, apalagi ikut-ikut campur seperti itu. Hai semuanya, selamat datang di channel Since Wealth Paradise. Tadi kita udah nonton klarifikasi dari Gibran. Kita belum tahu kebenarannya benar atau enggak, cuman dia saklek aja gitu, dia bilang saya nggak terlibat, kalau mau dicek ya dicek aja ke KPK kayak gimana. Ya kita ikutin aja proses KPK selanjutnya. Cuman di sini mungkin buat kalian yang belum tahu, gue bakal ceritain kronologinya seperti apa. Oke, kita mulai bahas aja ya. Jadi kronologinya, setelah Menteri Sosial Juliari Batubara itu ditangkap KPK pada 5 Desember 2020, OTT nih, operasi tangkap tangan terkait dana bansos, korupsi dana bansos. Nah, mulai tuh dicari keterangan ke stafnya, ke Juliari sendiri. Nah, mulailah muncul tulisan dari Tempo. Laporan majalah Tempo edisi 19 Desember 2020 itu judulnya bertajuknya Upeti Bansos untuk Tim Banteng. Gambarnya kurang lebih seperti yang kayak gini ya. Yang pojok kanan atas ini. KPK meminta keterangan kepada staf Juliari Batubara. Nah, menurut anggota staf Juliari Batubara, masuknya nama Sritek merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, itu bagian anak Pak Lurah katanya. Tutur seseorang diantaranya. Sebutan Pak Lurah mengacu pada Jokowi. Nah, ketika itu ditulis, menurut Tempo, dia sudah minta keterangan ke Gibrannya sendiri, minta keterangan ke Sriteksnya sendiri katanya. Tapi sampai deadline kedua pihak tidak memberikan keterangan, maka diterbitkanlah itu majalah. Selanjutnya, baru setelah majalah itu terbit, baru Gibran membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi seperti yang kita nonton tadi videonya. Nah, Sriteks juga membantah mendapatkan rekomendasi dari Gibran dalam pengadaan goodie bag untuk bansos COVID-19. Sriteks langsung bikin laporan loh dia. Ini keterangan yang dibuat oleh Sriteks terkait dengan keterbukaan informasi otomatis ini ditujukan untuk investor dan untuk bursa. Laporan informasi atau fakta material keterbukaan informasi. Nah, ini udah menjadi fakta material. Dia bilang, pihak Sritek dihubungi oleh Kemensos mengenai kebutuhan goodie bag pada bulan April 2020 lalu. Pemesanan tersebut telah diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, berita keterlibatan Gibran tidak benar kata dia. Ya bisa dibilang kedua belah pihak, mau baik Gibran maupun Sriteks, itu udah mengklarifikasi kalau Gibran tidak merekomendasikan pemesanan goodie bag di Sriteks. Yang pasti menurut Sriteks, ya Kemensos sendiri yang approach langsung ke Sriteksnya sendiri. Nah, kalau ditanya nilai kontrak pemesanan goodie bag itu seberapa besar, nilainya berapa sih gitu. Nah, dia bilang corporate sekretarinya dari Sriteks itu nggak bisa memberikan informasi karena ada pasal kerahasiaan di kontrak tersebut antara Sriteks dan Kemensos. Sementara itu, gue dapat data juga dari Warta Solo Post ya. Pesanan tas oleh Kemensos melibatkan 30.000 tenaga kerja. Adapun total tas sederhana yang ada dalam kontrak antara Kemensos dan Sriteks adalah 1,9 juta unit.
untuk menyelesaikan pesanan ini, Sritex melibatkan 30 mitra kerja yang tersebar di wilayah Solo Raya untuk menyelesaikan pesanan. Jadi sebenarnya memang ya secara nilai rupiahnya gue nggak tahu, cuman secara unitnya ini tergolong masif sih. Nah, nomor 8 nih yang penting nih. KPK katanya sudah bergerak terkait informasi tersebut dan sudah meminta keterangan dengan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, dan beliau pun buka suara bahwa Gibran katanya sama sekali tidak terlibat. Nah, yang awalnya itu 2 anggota stafnya bilang kalau itu bagian dari anak Pak Lurah yang mana yang disebut Gibran, tapi selang beberapa hari keterangan dari Juliari Peter Batubara sendiri mengatakan bahwa ya Gibran sama sekali tidak terlibat dalam hal tersebut. Berita dan huru-hara yang tadi itu semua itu lumayan bikin banyak persepsi di kalangan investor, di kalangan masyarakat. Karena kenapa? Pada hari itu 2122 itu trending di Twitter itu tangkap anak Pak Lurah. Bayangin, tangkap anak Pak Lurah katanya. Tangkap anak Pak Lurah itu ada 70.000 tweets dan trending topik di Indonesia dan menempati posisi paling atas. Nah, heboh banget dong. Nah, dari sahamnya sendiri pun pada 22 Desember itu minus 3,6%, dan di sini banyak persepsi bahwa itu dikarenakan dengan kasus ini, makanya sahamnya turun. Kalau menurut gue sih enggak, karena kenapa? Kalau kalian lihat yang bar compare-nya dengan IHSG, ya di tanggal-tanggal itu ya memang harga saham IHSG sendiri mengalami penurunan, dan terbukti di tanggal 23 Desember setelah itu berita beredar segala macam dan trending di Twitter kayak gitu, 23 Desember ya sering tetap balik lagi positif 4,51%, bahkan penutupannya itu lebih tinggi daripada harga saham di hari 22 Desember. Jadi bisa dibilang sentimennya nggak berlanjut. Ini merupakan sentimen yang minor aja. Terlebih lagi corporate secretary dari Sritex sendiri udah memberikan klarifikasi terkait kasus tersebut bahwa Gibran tidak terlibat sama sekali, dan ini benar-benar bisnis approach dari Kemensos datang langsung ke Sritex, dan semua proses dilakukan secara prosedur marketing dari Sritex itu sendiri. Dan ya gue juga kalau misalnya sebagai manajemen ya memang harus membuat klarifikasi. Kalau misalnya gue sebagai manajemen ya harus klarifikasi, karena ya ini kalau dibiarin itu akan bikin panik pemegang saham, panik investor, semuanya gitu. Ini sih harapan positif gue aja ya, karena gini, kenapa sih harus dilakukan klarifikasi, dan semoga proses hukum dari KPK ini berjalan dan tidak mengganggu operasional dari Sritex sendiri. Karena kenapa? Menurut gue agak sangat sayang aja, perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar lah, bisa dibilang ini pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara versi dari company. Nah, kalau dilihat ya, kita lihat ya, penjualannya per September 2020, ini kalian lihat di sini. Kita ngomongin geografi penjualannya, kebanyakan itu di luar negeri, cuy. Luar negeri sebesar 57%. Walaupun 2019 itu 59,72, tapi 2020 57% itu masih dominan. Sisanya baru domestik, penjualan domestik 43%, dan 2020 itu 40,28%. Jadi bisa dibilang Sritex sebenarnya adalah perusahaan yang capable untuk bersaing di luar. Nah, kebetulan di dalam negeri karena ada project terkait bansos segala macam, ya diambil gitu loh. Jadi ya kebetulan aja proyeknya bermasalah karena
dikorupsi oleh Menteri Sosial. Jadi kalau cuman gara-gara ini misalnya operasional Sritex terganggu, terus kepercayaan investor terhadap Sritex itu mengalami penurunan, agak sayang karena sebenarnya penjualan domestik itu hanya 43% dan itu bisa dibilang nggak semuanya dengan pemerintah. Jadi sebenarnya Sril bukan perusahaan yang bergantung pada pemerintah atau APBN atau APBD. Nggak tergantung dari Kemensos lah bisa dibilang. Dia bisa keluar nih, tapi cuma gara-gara satu project ini diambil dan dia sial gitu misalnya kena kasus, itu akan berdampak pada operasional perusahaan. Bahkan 30 September 2020 dibanding 30 September 2019, di tengah pandemi kayak gini nih, Sril masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 1,34% year on year atau setara dengan 12,8 triliun. Gede banget kan? Jadi ya gue selalu berharap arah dari kasus ini tuh ke positif gitu. Kalau masalah Menteri Sosialnya yang korupsi segala macam, ya itu urusan KPK. Tapi jangan sampai kasus ini malah ngerusak semua operasional dari Sritex itu sendiri. Kenapa gue concern banget dengan berita ini, dengan isu ini, dengan huru-hara ini? Karena ya gue punya saham Sril. Gue punya saham Sril dan bisa dibilang gue ngamatin Sril udah dari lama gitu. Cuman ya pembelian sahamnya itu tergantung dananya ya. Di sini gue beli Sril itu dari bulan Juni 2020 dan ya sekarang sisa punya 19 slot doang ya, senilai 500 ribuan lah ya. 500 ribuan ya, kecil-kecilan lah. Dan di sini cuan dari Juni itu udah 40,65%. Nah, sebenarnya yang tadi gue bilang punya Sril itu bukan sekedar beli, tapi udah gue amatin dari sebelum punya duit. Udah gue amatin lah ini perusahaan seperti apa. Kita nggak akan bahas detail tentang kasusnya yang baru-baru ini, tetapi gue hanya berdoa bahwa kasus ini tidak mengganggu operasional perusahaan, lagi-lagi nggak mengganggu operasional perusahaan, karena secara fundamental menurut gue bagus. Itulah alasan gue kenapa mengkoleksi Sril ini. Kenapa gue nabung saham di Sril? Ya karena gue tahu secara fundamental ini perusahaan cukup oke. Alasan yang pertama, kenapa gue mengkoleksi Sril? Kalian cek deh di Google, ketik aja sejarah Sritex gitu ya. Ini perusahaan itu dari namanya UD dong, usaha dagang, bukan PT. UD itu tahun 1966 cuy, di pasar Klewer, Solo. Awalnya cuma dagang kios kecil aja katanya di pasar Klewer dari 1966. Dan kalau kalian tahu, ini perusahaan sampai sekarang udah gede banget dan merupakan pabrik terbesar di Asia Tenggara nih, pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara. Kalau dilihat dari website perusahaan, ini tadi 1966. Terus selanjutnya itu membuka pabrik cetak pertamanya menghasilkan kain putih dan berwarna itu 1968. Jadi awalnya cuma dagang, terus habis itu bikin pabriknya. Selanjutnya terdaftar sebagai PT baru 1978, yang sebelumnya UD. 1982 itu mendirikan pabrik tenun pertama. 1982 mendirikan, memperluas pabrik dengan 4 lini. Jadi bisnis dari Sritex itu sendiri ada pemintalan, penenunan, terus garment, apalagi ya? Oh ini, pemintalan, penenunan, finishing sama garment.
Ada empat lini usaha lah bisa dibilang. Nah, 1994 aja dia udah menjadi produsen seragam militer dari NATO dan tentara Jerman. Jadi negara lain aja itu mempercayakan kepada Sritex baju militernya, berarti kan kualitasnya bagus ya. Jadi sebenarnya kalau nggak kena masalah kasus korupsi, harusnya operasional Sril itu clear gitu, nggak akan disangkut pautin, nggak akan seheboh ini, karena memang kualitasnya bagus gitu dari kualitas produksinya. Terus di sini juga dikatakan bahwa 2001 dari 1998 ya, ada krisis moneter. Selamat katanya Sril dari krisis dan berhasil menumbuhkan sampai 8 kali lipat pertumbuhan aset. Terus di sini baru dikatakan 2013 Sritex baru tercatat sahamnya di Bursa Efek. Nah, di 2013 ini baru saham Sril bisa dikoleksi atau diinvestasi oleh banyak orang juga, oleh publik lah bisa dibilang. Dan kalian bisa lihat sejarah dari Sritex di websitenya sendiri. Itu yang pertama. Jadi gua melihat bahwa ini perusahaan udah panjang umurnya dan bisa survive dari beberapa krisis, dan dari konsep UD menjadi PT itu udah proses yang sangat lama dan panjang lah menurut gua. Terus nih ya, yang kedua, ini perusahaan menurut gua bukan perusahaan yang abal-abal gitu, karena dari customernya sendiri itu beragam banget nih. Untuk masalah fashion aja, ini yang gua tahu ada H&M, Walmart, Disney. Ya baju-baju yang kita beli itu sebenarnya dibikin di pabrik Solo, di Sritex gitu. Cuman ya di brand sama H&M, sama Walmart. Terus ada banyak lah di sini merek-merek yang kita tahu, ada Volcom, ada banyak lah pokoknya, kalian bisa lihat di sini. Terus seragam perusahaan itu kerja sama Bluebird, Jarum, BCA Syariah, TPS Food, BNN juga, kita ngomongin pemerintah, Pegadaian, Mayora. Banyaklah perusahaan-perusahaan besar, nggak cuma BUMN aja, tapi swasta besar di Indonesia juga seragam perusahaannya itu ya dari Sritex gitu. Yang paling penting adalah seragam militer. Seragam militer itu adalah bahan yang paling ya penting untuk kenyamanan, terus mobilitas dari si tentara lah bisa dibilang ya. Itu NATO kerjasama sama dia. Terus ini ada banyak negara, ada Jerman, ada nggak tahu lah ini benderanya banyak banget, ada Swedia, terus Indonesia otomatis juga gitu. Dan di sini bisa dibilang ya ini perusahaan udah capable banget secara kualitas, secara pangsa pasar dari customernya. Kalau dia ngeklaimnya berbasis pelanggan yang kuat dan beragam dengan pangsa pasar di lebih dari 1000 negara. 1000 negara udah pakai dari Sritex ini, dan kapasitas produksinya juga nggak main-main, 1.100.000 per tahun untuk pemintalan, untuk penanunan 180 juta meter per tahun, finishing 240 juta yards per tahun, dan garment 30 juta potong per tahun. Dan ini bukan perusahaan atau pabrik yang pemula lah ya bilang. Jadi menurut gue udah expert gitu. Itu tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga, menurut gue yang menarik dari Sritex sendiri adalah gue salut sama manajemennya. Manajemennya menurut gue terbilang adaptif. Karena kenapa? Banyak perusahaan yang nggak survive di 2020, harus efisiensi, harus PHK. Tapi Sritex itu masih bisa mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar, walaupun nggak banyak kayak 1,43%. Dan yang adaptifnya adalah dia bikin masker dong, karena dibutuhkan pada saat pandemi. Ya darinya semuanya fashion, baju, segala macam, dia langsung mutar bikin masker. Terus bikin apa lagi? Masker hijab, masker premium.
Terus APD dia bikin, APD juga dia bikin berbagai macam. Terus ya ini untuk kebutuhan di Indonesia dan di luar lah, ada negara Indonesianya. Nah, dia juga ngasih bantuan 100.000 masker ke masyarakat. Nah, menurut gue adalah, gue tahu sumber dayanya ada. Dia mampu bikin apapun dari kain, dari benang, dia mampu bikin apapun. Tapi ini lebih dari kemampuan manajemen cepat menanggapi keadaan dan cepat untuk beradaptasi, sehingga oh ya udah, ayo kita bikin APD-nya, kita bikin maskernya, sehingga pendapatan atau penjualan dari Sritex itu sendiri nggak jatuh-jatuh amat di 2020 ini. Itu tiga poin yang menurut gue menarik dari Sritex, terkait bisnisnya, terkait manajemennya, terkait operasionalnya. Selanjutnya adalah masalah cash flow dari perusahaan itu sendiri. Gua tipikal kalau mau berinvestasi itu mementingkan ini perusahaan cash flow-nya lancar atau enggak. Cash flow in, pendapatan dikurangi cash flow keluar, operasional segala macam, cash-nya ya, itu aman nggak sih? Kalau defisit terus, itu kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pilot. Nah, untuk Sritex sendiri, kalau kita lihat dari data 2015, nih ya, 2015, hanya di 2017 dan sekarang di September 2020 itu mengalami cash flow deficit di operating activities. Jadi untuk operasional agak tersendat lah di 2017 dan 2020. Sisanya kalau kondisi baik-baik aja, dia selalu mencatatkan operating cash flow yang positif. Yang mana ini menurut gua ya poin sangat baik, mengingat keberlangsungan dari perusahaan ke depannya itu menurut gua akan lebih aman karena dia manajemen cash flow-nya itu bagus. Nah, walaupun di 2020 ini negatif, tapi Sritex itu masih punya sisa 158 juta US dollar ya. Ini kita dalam US dollar nih. 158 juta US dollar. Jadi defisit 49 itu nggak jadi masalah dari Sritex itu sendiri. Jadi menurut gua untuk 2 tahun ke depan itu Sritex masih punya cadangan cash yang cukup banyak untuk menjaga operating cash flow-nya. Jadi operationnya tetap jalan lancar dan nggak ada masalah dalam cash flow. Selanjutnya adalah gua suka perusahaan yang bisa menghasilkan pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan laba. Nah, kalau kita cek dari Sril ini sendiri, ini masih di Sril, dari 2013 sampai terakhir 2016, ya pertumbuhannya selalu positif. Bahkan yang tadi gue bilang di September 2020, dia masih mencatatkan pertumbuhan 1,43%. Jadi ya, ini perusahaan tumbuh lah. Bagaimana dengan labanya? Ya labanya tumbuh juga nih, positif-positif semua, lihat nih. Walaupun ya memang secara pertumbuhan tuh ada yang kenceng banget, ada yang turun banget, tapi bisa dibilang ya tetap tumbuh. Ini perusahaan adalah perusahaan bertumbuh kalau menurut gua. Selanjutnya, gua suka sama manajemen yang mampu memanage atau efisien dalam mengelola biaya sehingga margin laba bersihnya, profitability-nya stabil. Nih kita lihat ya. Tuh. Kita ngomong aja langsung deh yang simple-simple aja. Kita ngomong yang biru nih. Itu adalah net profit margin. Jadi margin laba bersih. Jadi kalau rumusnya itu laba bersih dibagi penjualan. Nah, dia stabil tuh di angka 5-6% lah, ini bisa dibilang ya. 5-6% stabil tuh, nggak kayak gini. Dia stabil kayak gini. Jadi bisa dibilang ya apapun ini dari 2013 ya, bagaimanapun kondisinya secara biaya
masih bisa di cover lah dari Sritek ini sendiri, karena memang yang tadi gue bilang mungkin manajemennya adaptif, jadi pendapatannya itu selalu tumbuh dan biaya bisa di-press sesuai dengan kebutuhan aja gitu loh. Dan menurut gue sih biaya tenaga kerja di Solo juga nggak begitu mahal. Ini yang gue suka nih. Ini kalian lihat secara angka ya, net profit marginnya rata banget. Ini rata 8%, 7%, 8%, 9%. 2013 doang 6,57%. Rata banget. Ini konsisten ya bisa bilang dari efisiensinya. Nah, selanjutnya nih ya, gue suka masalah ROE. ROE itu kalau dibilang rumusnya laba bersih dibagi dengan equity itu modal kan. Nah, kalau kalian bingung masalah ROE equity, gue udah bahas tentang BNI, tentang PBV segala macam, kalian cek aja di link di atas, nanti gue sematin lah. Nah, di sini konsepnya adalah yang utama gini, semakin besar ROE setiap tahunnya, semakin besar itu akan mempercepat pertumbuhan modal dari investor. Jadi modal kita, book value modal akan semakin gede. Jadi otomatis harga saham nanti ya akan semakin tinggi gitu loh. Jadi harga saham akan menyesuaikan. Dan di sini rata-rata ROE-nya nggak ada di bawah 10%, 14%, 16%, 15%, 17%. Ini membuat gue tuh ya kita tunggu aja 5 tahun ke depan lagi dari Stril itu harga sahamnya akan menyesuaikan dengan kondisi fundamental perusahaan itu sendiri gitu. Jadi ini yang gue suka. Oke, tadi kita ngomongin ROE. Semakin gede ROE akan semakin gede modal investor, dan semakin besar juga book value dari perusahaan tersebut. Dan yang diuntungkan lagi ya si investor-investor lagi. Nah, kita lihat nih ya, karena ROI-nya si Sril itu gede banget, itu book value-nya, kalian lihat di sini ya, book value dari 2014, kita ngomongin 2014, itu book value-nya hanya Rp155 per lembar saham. Sekarang udah jadi Rp496 per lembar. Jadi bisa dibilang kayak gini, kalau perusahaan amit-amit pilot terus dibangkrutin semuanya dan bagi aset semuanya, investor masing-masing per lembar saham itu dapat Rp469. Sekarang harga sahamnya berapa? Per kemarin mana sih, di 2278 nih harga sahamnya. Harga saham dapat 278. Nanti kalau seandainya ini perusahaan bangkrut, itu dapatnya 496. Maka PBV-nya bisa dibilang 0,56 kali. Kurang dari 1 PBV-nya. Jadi merem aja beli Sril sekarang dengan kondisi cash flow-nya kayak gimana, manajemennya kayak gimana, profitability-nya kayak gimana, ya akan dapat 400 nanti per lembar. Udah bisa dibilang hampir 2 kali lipat kita dapatnya kalau perusahaan pilot. Ya kalau enggak ya kita tunggu aja harga sahamnya nanti bakal naik sesuai dengan kondisi book value-nya. Nah, kalau kita lihat nih dari 2014 itu book value-nya 1 kali, 1,89 kali, 0,96 kali, 1,3 kali. Intinya nggak pernah kayak sekarang 0,56 kali. Berarti kalau perusahaannya gitu-gitu aja, operasional gitu-gitu aja, pertumbuhan laba juga konsisten terus naik, penjualan terus konsisten naik, dan sekarang harga book value-nya itu di bawah 1, 0,56 kali, ya nggak perlu mikir, hajar aja udah. Menurut gua, makanya gua koleksi dari saham Sril itu sendiri. Terus yang kedua, kalau kita ngomongin masalah PER lah, masalah EPS nih sekarang ya. Dulu 2014 harga per lembarnya itu 29,94.
per lembar. Laba bersihnya tuh 29,94 per lembar saham. Sekarang kita ngomongin 2020 aja ya, itu 53,70. Kalau di setahun kan jadi 71,60. Udah berapa kali lipat tuh naik labanya. PE-nya, PER-nya atau PE-nya itu dari 5,4 cenderung mahal dulu. Sekarang 3,8 doang. Kondisi kayak gini, harga turun. Tapi kondisi perusahaan tetap ngasilin penjualan tumbuh. Laba juga masih ada. Ya, nggak ada pertanyaan lagi menurut gua. Itulah alasan kenapa gua beli Sril gitu. Ini alasan yang menurut gua perlu dipegang investor pada umumnya aja lah, nggak perlu ribet-ribet dalam menganalisis. Yang penting kita tahu bahwa oh ini perusahaan baik-baik aja, oke-oke aja nih perusahaan kan, ya tinggal sekarang mau beli atau enggak gitu ya pertanyaannya. Nah di sini coba gue bandingkan ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 perusahaan yang tekstil juga. Cuman dari 8 itu cuman Sril sama PBRX doang yang pertumbuhan penjualannya masih positif. Ini di setahun kan ya, PBRX 12%. Nah tapi walaupun PBRX pertumbuhan penjualannya 12%, lebih tinggi daripada Sritex sama Sril, tapi secara PE lebih murah Sril, secara ROE lebih gede Sril, bagus, PBV lebih murah. Kalau PBV mah lebih murah si ini ya, si PBRX. Tapi 2 poin tadi ROE-nya itu lebih gede Sril, itu lebih bagus, berarti secara PE itu lebih murah dari Sril itu sendiri. Ya jadi ya menurut gua kalau kalian ngomongin nabung saham, terlepas dari kondisi tadi ya, huru hara tadi, gue sih selalu berharap itu huru hara nggak ngerubah secara signifikan operasional dari Sril, nggak ngerubah pangsa pasar Sril, nggak ngerubah fundamental Sril secara signifikan. Kalau itu ternyata nggak mau ngerubah dan positif, ya kalau ngomongin nabung saham sih, ya gue tetap di Sril ya. Sekarang gue masih punya 500.000, ya mungkin ke depan bisa gue tambah setiap bulannya. Gue nggak peduli harganya berapa, yang jelas target awal kalau misalnya ngomongin masalah PBV aja, yaitu akan ada di 496 atau di 500-an lah. Apalagi kalau kedepannya Sril tetap bertumbuh, ya bisa di atas itu. Dan itu sih pertimbangan secara garis besar gue. Dan semoga Sritex cepat selesaiin masalah ini, cepat semua diurus, dan jelas bahwa bagaimana kondisi Sril, bagaimana posisi Sritex dalam masalah ini, sehingga ke depan nggak ada keraguan dari investor atau pemegang saham, atau apalagi pemegang saham yang kecil-kecil kayak gue inilah, gitu sih. Oke, sekian dari Since Wealth Paradise. Kita akan bahas video menarik lainnya tentang investasi. Bye semuanya. Bye.